Ngaku-ngaku pernah jadi anak gaul Jakarta tahun 80 dan 90-an, gak mungkin gak kenal sama jalan ini. Ya, Jalan Sabang. Meski telah berganti nama menjadi Jalan Agus Salim, namun kata Sabang masih kuat melekat. Bahkan Jalan Sabang pun pernah disebut sebagai Little Bali-nya Jakarta. Saat itu, turis-turis backpacker mancanegara sering mondar-mandir di jalan ini untuk sekedar menikmati jajanan kaki lima dan kafe-kafe di jalan di sini. Bahkan setelah lebih 70 tahun berganti nama, justru sebutan Sabang lah yang tetap dikenal semua orang. Apa yang membuat kawasan ini seolah tak pernah mati? Kalau malam-malam tuh kayak rame-rame ya, jadi suasana kota gitu dan juga kayak makanannya banyak, jadi banyak variasi. Terus rame, suka banyak ada yang ke situ cuman buat kuliner, soalnya bervariasi. Jalan Sabang atau yang sekarang disebut Jalan Haji Agus Salim terbentang sepanjang 2 km dari selatan ke utara, menghubungkan kawasan elit Menteng menuju pusat pemerintahan di Kebon Sirih. Lokasinya yang persis di belakang kawasan Sarinah Tamrin menjadikan Jalan Sabang menjadi salah satu destinasi favorit warga dan turis. Meski saat ini Jalan Sabang tak lagi menjadi tempat wisata Jakarta, berdasarkan data Institute Transportation for Development Policy, jumlah pejalan kaki di sepanjang jalan ini pada akhir pekan mencapai 7.300 orang per jam. Di hari kerja, Jalan Sabang memang menjadi lokasi utama santap siang para karyawan perkantoran di sekitarnya. Namun beberapa kuliner legendarisnya menjadi magnet tersendiri bagi warga ibu kota dan wisatawan. Salah satu yang terkenal adalah soto ceker dan ranjau Pak Gendut. Warung tenda yang berdiri di tahun 80-an ini beroperasi setiap hari, mulai dari jam 4 sore hingga 4 pagi. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp40.000. Soto Pak Gendut dari tahun 89, masih Pak Gendut masih remaja ya waktu itu gitu loh. Awalnya soto biasa, soto ayam biasa. Setelah menikah, saya tahun 95 baru saya ada ide perubahan dikit-dikit. Kayak ada ceker atau ranjau itu tulang-tulang ayam. Tapi masih ada daging-dagingnya. Ya, soto ranjau yang berupa semangkuk kuah kuning berisi tulangan ayam ini memang menjadi primadona soto Pak Gendut. Uniknya, soto ranjau ini justru timbul akibat permintaan dari konsumen. Dan demi mempertahankan eksistensi soto ranjau di mata pembeli, anak turunan Pak Gendut yang kini mengelola warung ini tak pernah asal dalam memasaknya. Kunci rasa pada soto Pak Gendut terletak pada kaldu yang digunakan. Jubaidah menggunakan kuah bekas rebusan ayam terakhir sebelum akhirnya ayam dipotong-potong untuk disajikan. Hasilnya, kuah memiliki tekstur sedikit kental dan keruh, namun semakin gurih di lidah. Sehari-hari, warung ini pun menghabiskan hingga ratusan ekor ayam. Sebelum corona itu kita habis 300 ceker, 300 kilo. Kerongkongannya bisa 200 ekor ya, itu kan ekoran gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah lah, bersyukur aja 100 gitu, 150 gitu. Meski hanya kuliner kaki lima, Jubaidah tak pernah ingin pindah dari Jalan Sabang. Bagaimanapun juga, Jalan Sabang berpengaruh besar dalam perjalanan soto ranjau milik keluarganya ini. Justru kesederhanaan dari kuliner kaki lima khas Jalan Sabang inilah yang disukai oleh konsumen. Mereka itu lebih senang di kaki lima gitu loh, suasananya walaupun kadang becek atau apa, makanya kita harus menjaga kebersihan juga gitu loh. Kalau di ruko kadang-kadang mereka itu menolak, kita kan ada rukonya juga menolak, enakan di kaki lima. Sejatinya, lapak tempat orang berdagang di Jalan Sabang digunakan sebagai parkiran mobil. Karenanya, harga sewanya pun disamakan sekitar Rp5.000 per jamnya. Tenda warung soto Pak Gendut sendiri mengambil lapak parkir untuk 7 mobil. Jadi harus menyewa lapak sebesar Rp35.000 per jamnya. Bila beroperasi selama 12 jam, maka total warung Pak Gendut membayar sekitar Rp420.000 per harinya. Tak hanya sajian berkuah, sate Jaya Agung khas Lamongan bisa menjadi salah satu opsi.
Warung sate ini menjual sate kambing, sate ayam, dan juga hati sapi. Jauh sebelum nyewa ruko untuk dijadikan tempat makan, di tahun 60-an Sate Jaya Agung hanyalah berupa sate pikulan yang berjualan di trotoar jalan. Di tahun 1975, barulah Jali Suprapto, sang perintis Sate Jaya Agung menyewa ruko. Saat itu merasa bahwa Jalan Sabang bisa menjadi pusat kuliner yang besar suatu saat nanti. Hingga saat ini, Sate Jaya Agung bisa menghabisi 40 kg daging kambing dan 20 ekor ayam per harinya. Ketika daging kambing ataupun ayam ditusuk satu persatu, posisi daging ditempatkan memanjang. Gunanya agar sate bisa matang merata saat dibakar. Bagian ayam yang dipilih adalah dada karena lebih mudah dipotong dan dibentuk. Selain itu, karena memiliki banyak serat, memudahkan dada ayam untuk ditusuk. Uniknya, sate di sini tak menggunakan bumbu untuk marinasi. Justru mereka menggunakan kuah soto Lamongan sebagai penambah rasa. Kalau di sini nggak ada, langsung dibakar. Paling pakai rendaman itu soto. Ya rasanya jadi aroma kuah itu kan meresep di sate itu Mbak yang mungkin beda. Untuk sate hati sapi, warung ini hanya menyiapkan sebanyak 2 kg per harinya. Tipikal bagian hati yang cepat basi dan berubah rasa jadi asam, membuat hati cukup beresiko untuk dijual. Bahkan sebelum diolah, hati harus dimasak setengah matang terlebih dahulu. Bisa 5 jam nggak asam. Makanya sini banyak kan kalau lagi makan siang tuh orang banyak kan makan hati, sore udah habis. Kadang ketahan itu asam enggak airnya itu. Bicara tentang jajanan Jalan Sabang memang tak ada habisnya. Berbagai macam kuliner menarik dari kelas kaki lima hingga restoran besar pun ada. Dari hidangan jadul hingga kekinian pun juga tersedia. Kuliner legendaris yang puluhan tahun menetap di sini menjadi bukti bahwa eksistensi Jalan Sabang sebagai pusat kuliner tak pernah pudar. Dalam arsip jadul terdapat sebuah foto kondisi Jalan Sabang pada abad ke-18 yang memperlihatkan plang jalan bertuliskan Lan Hole sebagai bukti bahwa tanah di kawasan tersebut pernah dimiliki seorang saudagar kaya. Abad 18 dan 19 bahwa kawasan Sabang dan sekitarnya pada waktu itu merupakan kawasan partikelir. Partikelir itu tanah-tanah yang disewakan pada masa kolonial Belanda. Terus kemudian tanah itu dimiliki oleh seorang tuan tanah namanya Karel Frederik Hall. Jadi beliau itu memiliki tanah yang sekarang daerah sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan sampai ke arah Wahid Hasim dan sebagian masuk ke Jalan Agus Salim. Karel Frederik Hole sendiri adalah seorang Belanda yang memiliki perkebunan teh di Garut. Ia terkenal sangat dermawan dan banyak menerjemahkan buku bahasa Belanda ke bahasa Sunda. Kedekatannya dengan masyarakat membuat lahannya terutama di kawasan Jalan Sabang menjadi pemukiman kaum pribumi. Hingga di awal abad ke-20, seorang arsitek bernama P.J. Mujen mengubah kawasan Jalan Sabang menjadi pemukiman elit yang disebut New Gondang Dia. Dari sini, nama Jalan Sabang pun mulai dikenal. Kuat diduga bahwa perubahan nama dari Sabang ke nama Agus Salim itu setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Jadi banyak nama-nama dalam bahasa Belanda terus kemudian diganti menjadi nama-nama dalam bahasa Indonesia atau pahlawan Indonesia begitu. Sebenarnya di daerah kawasan Sabang dan sekitarnya itu lebih kepada kawasan kuliner karena di sisi jalan arteri itu lebih banyak perkantoran dan pusat perbelanjaan. Alasan awal yang membuat Jalan Sabang begitu melegenda tak lain karena letaknya yang berada di sekitar gedung-gedung perkantoran Jakarta. Kawasan kuliner ini tercipta tak lain untuk memenuhi kebutuhan perut para karyawan di kawasan ini. Mulai dari kuliner Nusantara, Timur Tengah, dan Chinese, membuat Jalan Sabang menjadi magnet bagi pengunjung untuk terus berdatangan ke sana.
Dan kini meski sudah sekitar 70 tahun berganti nama Sabang pun tetap melekat erat, tak pernah mati.